cek cek gitu. Cek cek cek. Kok beda suara, Win? Cek 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 beda suara. Cek cek cek. Yang satu mendem. Cek 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 cek. Itu cek yuk ya. Cek terlalu gemah. Cek 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 satu. Cek satu. Cek satu. Entekan ini. Cek satu. Cek 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 satu. Cek satu dua. Oke, udah sama udah sama. Tes tes satu dua. Tes satu dua. Posisi gimana, Win? Tes satu dua. Satu dua tes. Tes. Tes satu dua tes tes. Satu dua tes satu dua tes testing tes 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 satu satu dua satu 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 tes satu dua. Tes satu dua tes testing tes testing tes satu dua tes satu dua ya. Tes satu dua linknya di ya, passwordnya emang langsung ke ini langsung ke YouTube. Oh ya. Ya makanya maksud saya setelah durasi kita selesai. Ntar dulu belum ini kan, belum dinyalain. Belum dikoneksikan. Laptop aja.
Balik kelas, duduknya mungkin bisa ini. Kalau masuk ini enggak sih? Masuk sini. Hah? Terlalu rapat nanti deh itunya. Iya. Mundur dikit dong, mejamu yang mundur. Maju geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita sama-sama bisa hadir walaupun di dalam Google Meet. Terima kasih banyak udah masuk Bapak Ibu. Semoga kita hari ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya hingga sampai ke kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pimpinan SMK Muhammadiyah 4, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Wali Kelas yang saya hormati, serta yang sangat-sangat saya hormati adalah Bapak Ibu Wali Murid kelas 12. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani hidup. Walaupun kita berada di dalam pandemi COVID-19, tapi tetap kita semangat untuk menjalani hidup. Mudah-mudahan wabah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita mulai acara rapat kerja sosialisasi program kerja SMK Muhammadiyah 4, mari sama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dan penyampaian program kerja Kepala SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 4 tentang program kerja SMK Muhammadiyah 4 bisa dipahami oleh Bapak Ibu walaupun kita berada di tempat masing-masing. Bapak Ibu berada di rumah atau di kantor, kami berada di sekolah. Mudah-mudahan program kerja kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Pimpinan SMK Muhammadiyah 4 untuk menjelaskan seperti apa program kerja SMK Muhammadiyah 4. Kepada Bapak Haji Sri kami persilakan. Terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan wakil, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas 12 yang berada di lokasi siaran, serta tim pendukung. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang cerah kita menikmati, yaitu adalah terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Semoga pada hari ini pula keberkahan selalu dilimpahkan kepada Bapak Ibu wali murid dan juga peserta kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pula kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari mengenal Allah SWT dan kita kembali kepada Allah SWT di masa nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa walaupun melalui media online karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, sehingga kita harus melakukan pertemuan ini, komunikasi ini melalui online. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, orang tua wali murid kelas 12, pertemuan ini kami akan menyampaikan program-program kerja sekolah SMK Muhammadiyah 4 dan sekaligus pula khususnya kelas 12, yaitu adalah program kegiatan akhir tahun. Sehingga dan demikian mudah-mudahan program-program yang kami sampaikan dapat Bapak Ibu mengerti, pahami, dan Bapak Ibu dukung dalam rangka untuk membina, mendidik, dan juga menghasilkan tamatan sesuai dengan visi dan misi daripada SMK Muhammadiyah 4. Berikutnya, lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai dasar daripada pendidikan, maka khususnya Muhammadiyah, ya, kita berdasarkan pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang saya tidak akan panjang lebarkan situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafasakhu fil majalisi fa'afsaku yapsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Bapak Ibu sekalian, di situ ayat sebagai suatu dasar kita untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita dalam rangka untuk menguasai ilmu, sehingga dengan ilmu itulah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga apa yang menjadi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirawikan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan juga muslimat. Kenapa demikian? Karena hidup harus dengan ilmu, karena ibadah juga harus dengan ilmu, sehingga dengan demikian kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu kuncinya adalah pada ilmu. Nah, kemudian keberhasilan daripada kita berusaha menuntut ilmu dan juga untuk meraih daripada cita-cita, yaitu Rabbana atina fidunya hasanah wabil akhirati hasanah, maka kita harus berpegang pada adanya suatu mutu manzada wajadah. Siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil. Sekaligus pula dalam berusaha kita tidak boleh kemudian punya mental yang mudah patah semangat, maka harus juga di situ bermutu man sabara zafira. Siapa yang bersabar akan beruntung, karena kalau kita tidak memperoleh secara langsung di dunia, insya Allah Allah akan berjanji, Allah sudah menjanjikan di akhirat akan diberikan. Dan yang terakhir, maka dalam hal kita berusaha tidak boleh kita istilahnya tengok kanan, tengok kiri. Maka disebutkan mansara darbi ala wassala. Siapa yang berjalan di jalurnya akan sampai pada tujuan. Berikutnya profil saya kira tidak saya perlu bahas, karena Bapak Ibu sudah mengenal kita. Kemudian lanjut. Nah, visi Bapak Ibu sekalian, saya tinggal mengulang saja, terutama adalah di sini pada ujung dari perjuangan kita bersama, baik Bapak Ibu dan juga kita pihak sekolah dalam rangka untuk menghasilkan tamatan lulusan yang kokoh akidah, profesional, unggul, berkemajuan di era global. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam rangka untuk menghasilkan, untuk berkarya, untuk berusaha dengan semangat yang tinggi, dan tidak lepas daripada kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka mencapai perwujudan itu, untuk mewujudkan itu, maka di dalam hal ini bagaimana tamatan yang kokoh akidah, maka kita sudah mengupayakan dari awal, yaitu adalah memperdalam mata pelajaran Al-Islam, kemudian dan bahasa Arab, sekaligus meningkatkan pengamalan ibadah, juga mewajibkan siswa menghafal Al-Quran juz 30 atau juz amma, walaupun belum keseluruhan hafal ayat surat-surat di juz 30. Namun pada kesempatan ini kita tetap untuk mendorong, ya, untuk istilahnya motivasi kepada siswa-siswa, dan sehingga pada saat lulus nanti atau di akhir daripada pendidikan di SMK Muhammadiyah, sebagian besar sudah menguasai, ya, separuh daripada minimalnya, separuh daripada juz amma. Khususnya adalah apalagi yang laki-laki, karena sebagai imam dalam keluarganya di waktunya nanti. Dan Bapak Ibu, untuk yang hafalan juz amma ini, untuk tahun sekarang kelas 12 yang sekarang di posisi itu,
saya dapatkan data ada 5 siswa yang telah hafal juz 30 atau juz amma. Nah, dan bahkan ada yang sudah hafal 2 juz. Nah, disinilah sebagai suatu gambaran bahwa dalam rangka untuk menghasilkan tamatan yang kokoh akidah, maka kita selalu mendorong, selalu memacu ya, tingkat hafalan daripada anak-anak siswa kita. Sehingga pada saatnya nanti di masyarakat, pada saat mereka sudah terjun di masyarakat, maka akan bermanfaat tidak hanya ilmunya yang dipelajari dalam keterampilan dan profesionalnya saja, tapi dalam ibadah pun juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Berikutnya dalam rangka itu maka gambar di sini saya tampilkan kegiatan apa saja yang diwujudkan mulai dari sholat kemudian sampai ibadah yang langsung kepada masyarakat, yaitu adalah Idul Kurban dan ibadah-ibadah yang lain yang kita tidak bisa tampilkan karena waktu yang sangat terbatas. Berikutnya adalah bagaimana untuk mewujudkan tamatan profesional. Karena kita tahu pada zamannya sekarang profesionalisme merupakan suatu kunci daripada keberhasilan dalam karir dan juga dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau kita tidak mempunyai suatu profesi dan juga tidak memiliki suatu keterampilan dan keahlian, maka sangat sulitlah kita untuk menggapai, meraih daripada apa yang kita cita-citakan. Secara umum tadi itu adalah mendapatkan, meraih kebahagiaan dunia dan ataupun akhirat. Maka kita harus menanamkan profesionalisme kepada siswa-siswa kita dan kepada putra-putri kita semua. Untuk itu maka kita perlu juga ya, menanamkan karakter kompetitif, berani bersaing, karena kita tahu bahwa dalam kondisi sekarang, zaman sekarang kita harus mampu untuk bersaing, karena di luar juga merupakan suatu masyarakat yang sudah bersiap-siap untuk meraih apa yang akan dicita-citakan. Juga kemudian apalagi yaitu adalah melatih keterampilan sesuai kompetensi, baik itu kompetensi akuntansi keuangan, kemudian akuntansi perkantoran, administrasi perkantoran atau juga OTKP, kemudian bisnis daring yang sekarang sedang ngetren, serta yaitu adalah tidak ketinggalan yaitu kompetensi teknik komputer jaringan, dan bahkan kita kembangkan sesuai dengan background kita sekarang. Kita membuka kelas industri bekerja sama dengan Telkom, namun untuk kelas 12 karena waktu tidak sempat untuk bisa mengikuti kelas fiber optik Telkom yang kita buka pada tahun ini. Kemudian selain itu adalah meningkatkan keterampilan menuju tamatan profesional, maka banyak pelatih kita kirim ke berbagai perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Seperti hanya gambaran Bapak Ibu, kelas 12 maka akan menghadapi kegiatan-kegiatan akhir tahun. Utamanya adalah seperti gambar di sini adalah kelas TKJ dengan kompetensinya yang harus dikuasai, maka kita harus menghadapi ujian LSP, ujian lembaga sertifikasi profesi. Karena pada saat sekarang, zaman sekarang, setiap pekerjaan, setiap profesi harus dibuktikan, tidak hanya secara keterampilannya saja, tapi sertifikatnya juga harus dimiliki. Nah, untuk memperoleh sertifikat tersebut, maka benar-benar bahwa siswa kita harus kita siapkan dari awal, yaitu pelatihan keterampilan-keterampilan dalam rangka untuk kalau kompetensi komputer jaringan ya harus mulai dari merakit sekaligus juga untuk mendesain jaringan ya yang dimana nantinya akan diterapkan di perusahaan-perusahaan di mana
Bapak Ibu bisa menikmati hasil daripada kompetensi anak didik ataupun putra putri Ibu yang telah menguasai keterampilannya. Selain itu, ya, untuk kompetensi bisnis daring dan di situ disebut dengan bisnis online, maka kita tidak hanya sekedar melatih dalam keterampilan komputernya saja, tapi juga keterampilan yang secara manual, yaitu mesin-mesin daripada bisnis pun kita ajarkan, kita latih. Nah, ini juga nantinya yang akan diujikan pada saat akhir tahun. Ya. Sehingga dan demikian juga kita harus persiapkan mulai dari sekarang. Next. Sehingga dan demikian untuk hal tersebut mempersiapkannya, maka kita susun program kerja yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Sementara untuk tadi jurusan AKL dan administrasi perkantoran saya tidak tampilkan karena keterbatasan waktu. Lanjut. Nah, sehingga dan demikian Bapak Ibu, apa yang harus kita siapkan mulai dari sekarang, ya? Balik dulu, ya. Balik. Nah, dari tahun ajaran tahun 2020-2021 kita sudah mulai dan sudah berjalan sehingga pada bulan Agustus dan bahkan sekarang sudah bulan September. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuka di mana link ini akan kita kirimkan melalui WA atau bisa dibuka di YouTube, ya, oleh anak-anaknya sehingga dapat dipahami lebih lanjut dan barangkali bisa ditanyakan apabila ada kegiatan-kegiatan yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu ataupun oleh putra-putrinya. Nah, jadi untuk yang sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk pada bulan September, di mana setelah kita rapat ini nanti akan kita sampaikan kita di pertengahan September sudah menghadapi penilaian tengah semester. Oleh karena itu mohon monitoring bimbingannya putra-putrinya di rumah untuk tetap mengikuti PJJ dan sekaligus mempersiapkan untuk kegiatan penilaian tengah semester, di mana tengah semester akan kita rencanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 September. Lanjut, ya. Kemudian setelah PTS, pembagian raport kita akan jadwalkan di bulan Oktober di pertengahan, yaitu tanggal 15 dan 16 Oktober. Kemudian disambung kegiatan untuk pekan ulangan harian, ya, di bulan November dan diakhiri di bulan Desember semester ganjil, yaitu adalah kegiatan penilaian akhir semester, yaitu kita jadwalkan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 Desember. Nah, selain itu Bapak Ibu, bahwa pada jadwal yang sudah kita susun ini ada yang harus kita laksanakan, yaitu adalah kegiatan akhir tahun yang nanti di belakang nanti akan kami uraikan, yaitu adalah mengenai adanya pendalaman materi, pelatihan daripada mempersiapkan bagaimana anak kita untuk menghadapi yaitu uji lembaga sertifikasi profesi. Ini hanya berlaku untuk SMK. Sementara untuk SMA itu tidak ada atau di situ tidak diwajibkan untuk mengikuti uji profesi. Nah, kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Bahwa kita akan memulai nanti kegiatan yaitu pendalaman materi itu di bulan Oktober atau November. Ya, Oktober atau November. Dengan catatan bahwa semuanya berdasarkan pada masukan daripada gugus tugas Covid. Ya, kita harus mendapatkan misalnya izin dari beliau, ya, dan ataupun juga dari lingkungan dan pemerintah.
Kemudian pada berikutnya bahwa kita perkirakan uji praktek itu adalah di bulan Februari semester 2 setelah kita mulai kegiatan belajar mengajar di awal semester genap, yaitu di tanggal 4 Januari 2021. Ya, itu ada salah ketik 2021. Nah, kemudian bahwa praktek untuk selanjutnya yaitu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021. Nah, itu sudah menghadapi untuk uji LSP yang mana harus kita persiapkan yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, mengingat ujian ini bukanlah ujian yang dilakukan atau diselenggarakan oleh sekolah, tapi diselenggarakan oleh pihak lembaga sertifikasi profesi yang di bawah naungan Badan Sertifikasi Nasional. Ya. Kemudian pada berikutnya disambung dengan ujian prakteknya. Ujian praktek itu sebelum ujian LSP ya, jadi di akhir Februari, jadi nambung. Ya, kemudian pada berikutnya diakhiri dengan ujian sekolah. Ujian sekolah berbasis komputer, yaitu diperkirakan atau kita jadwalkan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021. Yang mana pelaksanaannya mudah-mudahan tidak online, karena kita harapkan di awal tahun 2021 itu kita sudah bisa belajar dengan tatap muka, ya, karena dengan online banyak juga kendala yang kita hadapi dan juga dalam pemecahannya kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun 2021 itu belajar sudah dilakukan dengan tatap muka, walaupun sebenarnya kita ini diharapkan untuk khususnya mata pelajaran produktif atau praktek itu harus sudah ada tatap muka, dan nanti akan kita jadwalkan. Barangkali setelah kita rapat ada informasi bahwa putra-putri ibu harus belajar praktek di sekolah atau di lab. Hanya nantinya akan kita jadwalkan sesuai dengan kuota atau jumlah dengan aturan, yaitu adalah protokol COVID. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk pelaksanaan dan mengelola kegiatan tersebut, maka dengan demikian tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu, ya, dukungan Bapak Ibu, terutama adalah agar kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan itu dapat berjalan dengan lancar, ya, dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang mudah-mudahan kita harapkan bisa menghasilkan yang betul-betul profesional, ya, profesional, sehingga dan demikian pada saat nantinya setelah memegang sertifikat ijazah, putra putri ibu itu tidak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesi, sekaligus pula untuk dapat meningkatkan karirnya, ya, di masyarakat dan khususnya adalah di dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu, maka dalam rangka untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut kami membuat kalkulasi dengan pihak-pihak ketua program keahlian, dengan wakil dan juga perwakilan komite, maka berapa besar yang harus kita keluarkan dengan perincian masing-masing kegiatan, ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat nanti di tampilan slide di YouTube. Pertama, kegiatannya itu adalah pendalaman materi. Ya, pendalaman materi akan kita selenggarakan
kenapa ada pendalaman materi, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa untuk pelaksanaan dan meraih sertifikat LSP itu tidaklah semudah seperti kita mengikuti ujian nasional, bahkan lebih berat, bahkan lebih sulit. Maka perlu kita adakan pendalaman materi yang intinya nanti adalah bahwa putra-putri anak kita itu akan kita ajak, kita didik, kita bina sesering mungkin latihan di semua kompetensi keahlian, baik itu AKL, akuntansi, baik itu administrasi perkantoran atau OTKP, baik itu bisnis daring, dan juga baik itu yaitu adalah TKJ. Kemudian berikutnya, maka di situ kita kalkulasikan untuk kegiatan tersebut membutuhkan dana 235.000 per siswa. Kemudian untuk sertifikat UKK dan LSP, nah Bapak Ibu ini yang akan kita raih. Sertifikat UKK dan LSP ini merupakan suatu penyelenggaraan yang dilakukan oleh lembaga lain. Untuk UKK itu dunia usaha, perusahaan yang nanti akan kita undang. Kemudian untuk LSP itu adalah lembaga sertifikasi yang kita sudah membentuk dengan perusahaan dan kerjasama dengan BNSP. Ya. Kita harus untuk kegiatan tersebut kayaknya ada yang salah. Ya, sejumlah 195.000 untuk sertifikat dan seterusnya. Untuk selanjutnya tryout. Nah, perlu ada latihan-latihan, pengujian-pengujian yang akan kita lakukan dalam bentuk tryoutnya, ya, yaitu beberapa kali akan kita lakukan untuk pengujian dengan kerjasama perusahaan, membutuhkan dana Rp225.000. Yang berikutnya ujian akhir sekolah. Nah, ujian akhir sekolah di sini membutuhkan biaya, ya, baik itu pelajaran yang khusus mata pelajaran kemuhammadiyahan sebagai ciri khas sekolah kita, kemudian juga untuk biaya yang lain, maka membutuhkan dana sebesar sebenarnya adalah 830, ya, tapi di situ sudah ada gabungannya. Kemudian untuk tryout tadi sebenarnya tidak hanya 225, tapi ada subsidi dari BOS yaitu sebesar Rp100.000. Kemudian untuk kegiatan ujian ismubah praktek, ya, baik itu sholatnya, baik itu pengamalan daripada ibadah, diantaranya adalah bagaimana agar khususnya yang laki ataupun juga yang muslimatnya bisa memandikan, bukan berarti cirinya harus memandikan jenazah Bapak Ibu, ya, tapi semuanya itu adalah yang harus diketahui dan juga kalau mungkin dipraktekkan di masyarakat, karena itu adalah merupakan kebutuhan pokok yang setiap saat ada kejadian di wilayah atau di lingkungan. Ya, kemudian yang lain pengujian praktek untuk ismubah itu akan kita rincikan. Kemudian pada yang berikutnya adalah ujian kompetensi LSP. Nah, ini Bapak Ibu, uji LSP ini akan diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, ya, yang mana tadi saya sebutkan bekerja sama dengan pihak BNSP, sehingga pada saat nanti pengujian dan kita harapkan semuanya berhasil, maka putra-putri Ibu akan mendapatkan sertifikat profesi dengan lambang Garuda. Nah, sertifikat ini berlaku tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga berlaku untuk tingkat nasional. Ya, bahkan untuk ASEAN itu sebenarnya juga sudah diakui. Nah, sehingga demikian kalau putra putri Bapak Ibu menguasai dan memiliki sertifikat itu dapat menggunakannya tidak hanya di wilayah Jakarta saja,
Tapi di kota-kota besar lain atau di daerah lain atau bahkan juga ke luar negeri, khususnya adalah di tingkat negeri jiran Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand atau di ASEAN yang disebutnya. Kemudian pada berikutnya untuk tambahannya, jadi kalau kita kalkulasikan rekap untuk kegiatan akhir tahun itu jumlahnya adalah 2.200.000, ini kita tambahkan di situ 2.235.000. Kemudian kita tambahkan karena untuk kegiatan pembelajaran walaupun kita online tapi kan kita tetap harus memiliki literatur, harus memegang buku ya, sehingga oleh karenanya maka ada beberapa buku yang harus kita pakai dengan cara di situ. Di antaranya untuk buku itu itu bukan sewa ya Bu ya, ya kita katakan sewa itu hanya untuk pemeliharaan buku ya, sehingga dan demikian buku yang kita adakan itu masih tetap dalam kondisi yang baik, sehingga kalau nanti ada yang rusak maka harus kita biayai ya, karena di sini buku itu tidak kita beli di umum tapi secara khusus menggunakan dana pemerintah. Kemudian yang berikutnya ada tambahan untuk modul dan LKS sebagai pendamping. Modul ini adalah buku yang mana tidak tersedia daripada penerbit yang mungkin ya ditunjuk oleh pemerintah, sehingga kita harus berupaya untuk melengkapi mata pelajaran yang dimana buku tidak tersedia untuk kita pinjamkan. Selanjutnya untuk pemeliharaan buku kita butuh dana 160 dan untuk LKS dan modul butuh dana Rp195.000. Nah, sehingga totalnya untuk kelas 12 kegiatan akhir tahun dan juga biaya pemeliharaan buku dan LKS itu butuh dana Rp2.590.000. Dan selanjutnya bahwa jumlah tersebut pembayarannya dilakukan dengan angsuran atau mencicil. Nah, mulai kapan mencicilnya? Setelah Bapak Ibu mendapatkan informasi sekarang ini, ya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu rezekinya sudah isahnya menerima dalam jumlah yang mencukupi, silahkan bisa dimulai untuk mengangsur atau ya kita nggak nolak kalau mau melunasi. Saya kira itu sebagai suatu informasi Bapak Ibu kegiatan akhir tahun untuk kelas 12, sekaligus bahwa kegiatan ini kami informasikan setelah Bapak Ibu menerima informasi ini bisa nanti membuka, kalau kurang jelas bisa membuka di link YouTube yang akan di share oleh wali kelas 12, wali kelas masing-masing, baik itu jurusan AKL, kompetensi AKL, OTKP, BDP maupun juga TKJ. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk waktu ini. Dan selanjutnya karena kemarin dan juga sampai sekarang ini belum mengenal untuk wali kelas masing-masing, maka pada saat ini saya memperkenalkan wali kelasnya, sehingga pada saat nantinya kalau mau berkomunikasi atau berjumpa atau bertatap muka itu sudah mengenal yang mana ya wali kelas
daripada anak saya, sehingga tidak akan salah untuk mencari atau menemuinya. Baik, saya perkenalkan satu persatu, dipersilahkan untuk maju di depan kamera. Ya. Wali kelas AKL 1 yaitu adalah Ibu Dr. Anda Zainab Talib. Maaf, ada ralat. Untuk AKL 2 yaitu adalah Ibu Zainab Talib. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ada kaitannya dengan konsultasi silahkan menghubungi kepada beliaunya. Terima kasih Bu Zainab. Dan selanjutnya yang AKL 1, 12 AKL 1 yaitu adalah Ibu Dwi Astuti. Ya, Dwi Astuti SPD yang mana membina, membimbing putra-putri Ibu yang ada di kelas 12 AKL 1. Lanjut. Untuk wali kelas 12 OTKP 1 atau perkantoran 1 Ibu kita ya, yaitu Ibu Lia Yulianti SPD. Ya, beliau adalah salah satu asesor kita untuk ujian di kompetensi akuntansi. OTKP, dan tadi Bu Dwi Astuti asesor di kompetensi akuntansi. Lanjutnya 12 OTKP 2. Ya, beliau adalah Ibu Herminani SPD dan beliau juga sebagai asesor untuk kompetensi OTKP atau perkantoran. Kemudian berikutnya BDP, bisnis daring dan online, pemasaran, yaitu adalah Ibu Rizka Pertiwi SPD. Ya, beliau juga sudah mengikuti pelatihan untuk asesor, namun untuk pemasaran belum dibuka untuk pengujiannya. Untuk Bapak Ibu yang putranya di BDP atau pemasaran online, silakan kalau mau ada yang perlu dikonsultasikan. Selanjutnya adalah kelas 12 TKJ 1 Teknik Komputer Jaringan, yaitu adalah Bapak Khairul Mudrika Eskom, sekaligus juga adalah sebagai asesor untuk kompetensi TKJ. Bapak Ibu sebagian sudah mengenal. Berikutnya adalah 12 TKJ 2, yaitu adalah Bapak Husen Nur Aminuddin SPD. Beliau adalah sebagai pembelajar atau guru matematika dan sekaligus spesialisasinya untuk pendalaman materi matematika untuk UN. Namun untuk tahun ini karena UN tidak diselenggarakan, ya istilahnya untuk persiapan terutama adalah barangkali putra-putri Ibu yang akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka matematikanya bisa untuk diperdalam. Nah, kemudian inilah sebagai satu kesatuan wali kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 yang membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi putra putri Ibu dalam rangka untuk meraih apa yang kita visikan, yaitu
sebagai lulusan atau tamatan yang kokoh akidah, profesional, ya, yang profesional dan unggul berkemajuan di era global. Terima kasih Bapak Ibu Wali kelas 12, silahkan kembali kepada posisi masing-masing. Dan berikutnya kalau mungkin nanti ada hal-hal pertanyaan yang Bapak Ibu perlu komunikasikan, dipersilahkan nanti melalui media WA dengan wali kelas masing-masing, atau kalau mungkin boleh datang ke sekolah, namun catatannya adalah terbatas sesuai dengan aturan protokol COVID yang berlaku. Mengingat pada saat ini barangkali saya belum membuka untuk kehadiran Bapak Ibu, mengingat di lokasi sekitar dan atau mungkin bahkan di wilayah Bapak Ibu kondisi COVID-nya masih dalam keadaan yang merah merona, bahkan sampai ke merah hitam. Nah, saya kira itu Bapak Ibu wali murid, orang tua murid kelas 12 yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri pertemuan pada waktu ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan atau penyampaian program SMK Muhammadiyah 4 Jakarta yang disampaikan oleh Kepala SMK Muhammadiyah 4. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 4 bisa dipahami oleh Bapak Ibu orang tua wali kelas 12. Kiranya hanya sampai di sini pertemuan kali ini di media sosial dalam rangka pemaparan program kerja SMK Muhammadiyah 4 kelas 12. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita tutup acara ini, mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kami pimpinan SMK Muhammadiyah 4 memohon maaf atas sebesar-besarnya apabila terjadi ada salah atau kekeliruan kami. Maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.